Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariandi dengan NIM 12250100027. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 teori masuknya Islam ke Nusantara. 4 teori ini termaktub di dalam buku Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Buku ini merupakan karya dari salah satu dosen Fakultas Adab dan Humaniora yang terhormat Dr. Asep Ahmad Hidayat. Terdapat beberapa teori mengenai kedatangan Islam di kawasan Asia Tenggara atau Nusantara, yaitu 1. Ada teori India, yang kedua ada teori Arab Mekah, yang ketiga ada teori Arab Parsi, yang terakhir yaitu ada teori Cina atau Indo-Cina. Yang pertama itu teori India. Dibandingkan dengan teori lainnya, teori India memiliki pendukung yang cukup banyak. Namun di dalam teori ini terjadi perbedaan pendapat antara satu sejarawan dan sejarawan lainnya. Mereka tidak berpendapat atau sependapat mengenai asal wilayah Islam di kawasan Asia Tenggara, yaitu di Nusantara. Van Rankel berpendapat bahwa Islam dibawa ke Asia Tenggara atau Nusantara yaitu dari India Selatan. Ia memberikan alasan bahwa bentuk populer Islam seperti ciri-ciri mistik, sastra Roman, dan sebagainya yang berkembang di Indonesia adalah berasal dari India Selatan. Karena itu, Van Rankel berpendapat bahwa Islam di India berasal dari wilayah India Selatan. Yang selanjutnya itu ada teori Arab Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam telah datang ke Nusantara sejak abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi langsung dari kota Mekah. Sebenarnya alasan-alasan atau hujah historis mengenai pendapat ini telah disebutkan di atas, bahwa antara bangsa Arab dengan negeri Cina telah lama menjalin hubungan dengan politik jauh sebelum datangnya Islam, yaitu pada abad ke-4 Masehi. Seperti dikatakan, para pedagang Arab biasanya sebelum menuju ke negeri Cina terlebih dahulu singgah di beberapa pelabuhan di Nusantara untuk menunggu angin yang maju. Sejak para pedagang Arab memonopoli jalur perdagangan India dan Mesir, mereka selanjutnya menguasai perdagangan kawasan Nahai, yaitu di Asia Tenggara. Artinya pada abad ke-9 Masehi, para pedagang Arab telah menguasai jalur dan kegiatan perdagangan laut antara Mesir, India, Asia Tenggara, dan Cina. Mereka juga mendirikan koloni di kawasan pantai Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu ada teori Arab Parsi. Teori Parsi menyatakan bahwa Islam datang ke Nusantara atau Asia Tenggara adalah berasal dari tanah Persia atau Iran sekarang yang bermadzhab Syiah. Teori ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah berupa dijumpainya nama-nama sultan di Nusantara yang menggunakan nama Syah atau Tashyi dalam naskah-naskah Cina. Didasarkan banyaknya tradisi Syiah yang dipraktikkan masyarakat Indonesia di beberapa wilayah seperti tradisi Muharram, tradisi Syuro, atau tradisi upacara ritual yang sangat dijunjung oleh penganut Syiah. Upacara selanjutnya yaitu ada upacara tabut, yaitu memperingati peristiwa tragedi Karbala
yang ada di Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu teori Cina-Indo. Teori ini menyatakan bahwa Islam disebarkan ke kawasan Nusantara berasal dari Cina, Indo. Teori ini didukung oleh Syed Nugaib Al-Atos, Syuk Fatimi, dan Profesor Dr. Slamet Mulyana. Dan ini termasuk penulis sendiri mendukung teori ini bahwa kedatangan Islam berasal dari Cina dapat kita rujuk pada peristiwa pemberontakan di Ketten pada tahun 877 Masehi yang telah mengorbankan kira-kira 120 orang sampai 200 para pedagang Islam. Yang kebanyakan para pedagang Islam yaitu dari Arab dan Parsi. Di antara sekitarnya, para pedagang Islam seperti Tumasik, Aceh, dan juga Tanah Jawa. Mungkin sekian pembahasan singkat dari saya tentang teori masuknya Islam di Asia Tenggara atau Nusantara. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan mungkin teman-teman semua bisa baca lebih detail atas pembahasan yang telah saya bahas dengan membaca langsung dari buku tersebut. Mohon maaf sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.